Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Doa saya tetaplah semangat dan terus berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Baik karena Dia tahu apa yang saudara perlukan dan Dia akan selalu memberkati ketika saudara tetap percaya dan berpengharapan hanya kepadanya. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah berlalu, Tuhan akan selalu memberkati kami. Dan di sepanjang hidup kami hari ini, dan di hari-hari ke depan pun kami percaya, penyertaan dan berkat-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti setiap maksud-Mu. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh mengubah hidup kami dan kami menjadi pribadi yang lebih baik yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 28 November 2023 tertulis dalam kitab Amsal 12 ayat 22. Dalam bahasa Batak Poda 12 ayat 22. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Marbias-bias do rohani Jahoba mida akabibir si paoto-oto. Alai lomoni rohana do anggo halak si ulahon hasitongan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Secara garis besar kitab Amsal menunjukkan perbandingan antara orang yang hidupnya bijaksana dengan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana artinya orang yang pintar memakai kehidupan, orang yang pintar memakai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepadanya. Dalam arti orang yang bijaksana adalah orang yang suka melakukan kehendak Tuhan. Orang yang baik, yang taat, yang selalu memperkatakan kebenaran, keadilan. Tetapi sebaliknya, orang bodoh adalah orang yang malas, orang yang tidak peduli, orang yang tidak mau tahu akan kebenaran firman Tuhan. Orang bodoh selalu mengucapkan tipu daya. Orang bodoh selalu menyeru-nyerukan kebodohannya. Berbeda dengan orang bijaksana yang hidupnya terus mau dengar-dengaran dan belajar di dalam firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan benar-benar menjadi sumber hikmat, sumber pengetahuan di dalam menjalani kehidupan yang dikenankan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 31 pasal kitab Amsal ini adalah berisikan nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita secara berulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita dalam setiap kehidupan selalu mengingat nasihat baik, agar hidup kita menjadi baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Mengapa harus disampaikan berulang-ulang? Supaya nasihat baik itu meresap sampai ke sanubari, sehingga itu akan menjadi nafas hidup kita, menjadi derap langkah kita setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Artinya, kita hidup di dalam kebaikan,
di dalam kebenaran, taat, dan terus melakukan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Amsal juga berulang-ulang menasihatkan kita untuk menjaga mulut, bibir, dan perkataan. Karena memang mulut, bibir, lidah yang kecil itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Perkataan yang baik, perkataan yang benar akan mendatangkan berkat bagi kita dan juga bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi sebaliknya, perkataan yang buruk, perkataan yang kotor itu akan bisa mencelakakan kita. Itu bisa bahkan membinasakan kita. Saudaraku, seperti apa yang dikatakan renungan kita pada hari ini, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Mengapa orang yang dusta bibirnya kekejian bagi Tuhan? Karena tadi seperti saya katakan, mulut kita yang kecil itu bisa mencelakakan, bahkan membinasakan. Mulut atau lidah kita adalah anggota tubuh kita yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sama seperti betapa kecilnya api, tetapi ia dapat membakar hutan yang besar, bukan? Seperti apa yang tertulis dalam Yakobus 3 ayat 5 dan juga ayat yang ke-6. Dalam ayat ke-6 dikatakan demikian, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lihatlah bagaimana lidah kita, bagaimana mulut kita bisa berperan mencelakakan dan bahkan membinasakan hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita hidup setia kepadanya, memperkatakan yang baik, memperkatakan yang benar, dan terus berlaku setia di dalam kehidupan. Karena Tuhan berkenan bagi mereka yang setia di dalam hidupnya. Jangan lagi bermulut najis, tetapi pakailah mulutmu untuk memperkatakan yang baik, untuk memberkati banyak orang. Kiranya kita dimampukan untuk terus memakai apa yang diberikan Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Mulut kita pakai untuk memuji Tuhan, dan mulut kita pakai untuk memberkati banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap hari kami boleh memakai mulut kami dengan baik untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu, memperkatakan kebenaran, memperkatakan keadilan di tengah-tengah kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepadamu. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memelihara. Mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran bagi kami untuk dapat melakukan segala sesuatu yang kami perlukan di dalam hidup ini. Dan Tuhan berkenan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terus berjuang untuk sembuh. Kiranya kasih setia-Mu menyertai mereka, memberikan kekuatan dan semangat setiap hari, agar mereka tetap berpengharapan dan beroleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi ke depan, kami percaya Engkau selalu ada dan Engkau akan selalu menyertai kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.